memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang. Ya. Presiden Joko Widodo marah besar dan mendatangi Polda Metro Jaya Selasa tanggal 30 April tahun 2025. Ia menganggap Roy Suryo DKK sudah keterlaluan dan akhirnya memilih melaporkan langsung ke Polda Metro Jaya. Itu aja dari saya. Yang dilaporkan siapa, Pak? Nanti ditanyakan pada tim kuasa hukum detailnya, ya. Pak, ini kan sebenarnya isunya udah lama, tapi kenapa akhirnya memutuskan Pak Jokowi untuk melapor? Baru langsung melaporkan. Ya, kita masih menjaga. Mungkin sudah selesai. Nah, masih tiga, ya juga berperan kemana. Baik, tiga sekali nanti menjadi bulan dan gamblang. Tapi ini memang Jokowi merasa ini politis nggak Pak? Tudingan soal ijazah palsu itu kan sudah lama, merasa ini politis nggak Pak? Setelah Ya, ini Pak, tadi di dalam ngapain, Pak? Di dalam. Ya, itu aja. Harus saya sendiri dan ya. Pak, kenapa lapornya di Polda, Pak? Buktinya apa aja yang dibawa, Pak? Buktinya apa aja yang dibawa? Buktinya laporannya apa aja dibawa? Jadi memperlihatkan ijazah. Nanti ditanyakan detail kepada tim kuasa hukum. Pak, tadi di dalam itu ngapain, Pak? BAP kah, Pak? BAP atau gimana? Di dalam? Ya, ditanya banyak. Tanya berapa pertanyaan tadi? Tiga. Pak, berarti ada menjadi Oh, berarti langsung BAP ya, Pak? Pak menjadi untuk melakukan tidak forensik terhadap jasa Bapak, Pak. Tidak forensik mengizinkan Pak. Kalau diperlukan, silakan. Yang jelas sudah kita banggakan. Ya, Pak, ini masih di Jakarta atau langsung pulang ke Solo Pak? Ini langsung pulang ke Solo apa masih di Jakarta? sekarang masih di Jakarta. Pak, tapi kenapa? Jokowi didampingi tim kuasa hukumnya, YB Irfan dan tim. Adapun yang dilaporkan ada 4 orang yakni Roy Suryo, mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, wakil ketua tim pembela ulama, dan aktivis TPU Arizal Fadilat, dan Dr. Tifausia Tiasuma. buat pengaduan atau pelaporan terhadap dugaan tindak pidana yang dilakukan. Dikit aja. Oke, makasih Bang ya. Kembali lagi kami sampaikan bahwa dugaan fitnah dan tuduhan-tuduhan tersebut itu sangat-sangat kejam karena telah merusak juga nama baik dan martabat Pak Jokowi, berdampak pada nama baik keluarga, dan yang tidak kalah penting ini juga merusak nama baik rakyat Indonesia. Kenapa saya bilang rakyat Indonesia? Coba Anda bayangkan kalau seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat sudah menjabat selama 10 tahun dituduh seakan-akan memiliki ijazah palsu. Jadi dituduh seakan-akan dari dia pencalonan, kemudian menjadi wali kota, gubernur, wakil presiden, seakan-akan dianggap itu semua menggunakan ijazah palsu. Kalau kata orang, apa kata dunia? Gitu. Jadi ini kan martabat rakyat Indonesia yang dipertaruhkan, nama baik rakyat Indonesia, nama baik pemerintah Indonesia, dan nama baik bangsa Indonesia juga. Selama ini mungkin Pak Jokowi tidak. Selama ini khususnya ketika beliau menjabat, beberapa bulan terakhir juga kami ikuti terus perkembangannya. Beberapa kali sudah kami berikan himbauan secara resmi press conference, beberapa statement di tempat umum juga sudah kami berikan, tapi terus dilakukan oleh beberapa pihak. Sehingga mungkin ya tentunya untuk hari ini Pak Jokowi datang sendiri ke sini bukanlah hal yang mudah juga ya. Tentunya sudah melewati pertimbangan yang sangat panjang dan sangat berat, tapi kami melihat dan Pak Jokowi juga melihat bahwa ini harus dilakukan agar semuanya terang benderang, agar kebenaran dapat terlihat, dan agar nama baik Pak Jokowi dan nama baik rakyat Indonesia dapat dipulihkan dan dijaga juga, sehingga hal ini tidak terjadi lagi nih. Pasal dan terlapornya siapa Mas? Jadi pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di ITE, antara lain 7A, juga pasal 72 dan pasal 25. Untuk semua sudah disampaikan. Kalau untuk terlapornya, Pak? Jadi terlapornya itu semua nanti dalam media. Tapi tentunya dalam semua rangkaian peristiwa itu kita sudah sampaikan kepada para penyidik, semua barang-barang
bukti-bukti yang sudah kita sampaikan, peristiwa-peristiwanya. Ada 24 video ya, sekitar 24 objek yang kita sudah Pak Jokowi sudah laporkan juga, yaitu juga diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh saya sampaikan RS, kemudian ES, juga T, inisial T, ada inisial K juga. Nah, tapi kami tentunya sudah menyerahkan ini kepada para penyidik, dan penyelidik mungkin masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati dan kami akan menyerahkannya kepada pihak kepolisian yang untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini.